Dan selama di samsara proses lahir, tua, sakit, mati. Lahir, tua, sakit, mati itu kan umum, alamiahnya seperti itu. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Makanya jangan takut mati, nanti dilahirin lagi soalnya. Ya, jadi selama ini kita ini matinya bohong-bohongan, nggak ada yang mati beneran. Kalau mati beneran kan mati udah nggak dilahirin lagi. Ini lahir, mati, lahir, mati. Nah, ini adalah proses alamiah karena apa? Karena ada kondisinya. Apa kondisi yang bikin kita terus ada di samsara? Bahan bakarnya itu adalah kama. Kama baik dan kama buruk yang kita hasilkan itulah salah satu bahan bakar kita ada di samsara. Ada kondisinya. Kalau mau lebih detail lagi, ada 5 kondisi. Awija, tanha, upadana, sangkara ini adalah kama baik atau kama buruk, dan kama bawah. Kekuatan dari kama baik, kama buruk yang kita lakukan. Ya. Itu adalah kekuatan modalnya. Tapi Buddha dengan cara bijaksana menganjurkan kita untuk berbuat baik untuk mengatasi ini. Tapi kalau dilogikakan, sebanyak kita melakukan kama baik atau kama buruk, sebanyak itu juga potensi kita akan dilahirkan. Sebanyak potensi kita dilahirkan, maka sebanyak itu pula kita akan mengalami kematian. Karena sebanyak potensi kelahiran dan kematian itu juga, maka kita akan mengalami duka, ratap tangis, penyesalan, soka, paridewa, duka, domana, supaya sak sambawanti. Ya, kelahiran, kesedihan, ratap tangis, kekhawatiran itu juga akan terjadi sebanyak itu juga. Kenapa Buddha menyarankan kita untuk berbuat baik tapi untuk dilahirkan lagi terkena, bukan ke sana. Tapi bagaimana perbuatan baik kita dengan kualitas yang kita buat itu, bagaimana mematangkan kebijaksanaan itu, kekuatan dari kebajikannya, mematangkan kebijaksanaan kita, sistem kita untuk bisa memotong jalur itu semua. Jalur lingkaran kelahiran itu diperlukan. Kalau tidak, kita udah kayak lingkaran setan masuk, nggak akan pernah berhenti. Ya makanya ada istilah secara alamiah, kama yang dihasilkan itu akan menghasilkan kehidupan baru. Kama yang dihasilkan akan menghasilkan kondisi baru. Mau kama baik, mau kama buruk ke sana. Ya kan, kita terlahir sekarang sebagai manusia karena kama baik. Terlahir jadi dewa karena kama baik dengan berbagai tingkatan kualitas. Terlahir sebagai binatang, kama buruk. Terlahir di alam peta, kama buruk. Terlahir di alam apaya itu karena kama buruk. Nah, dan kama baik, kama buruk itu pun terjadi dalam kehidupan kita alami, dan itu akan menghasilkan kama baik atau kama buruk yang lain. Silih berganti. Makanya kenapa samsara ini nggak akan pernah ada hasilnya akhirnya. Karena kita harus tambahin potensinya. Satu potensi ketemu potensi yang lain. Ya, kalau orang yang nggak ini, kalau bukan Buddha, nggak akan ketemu jawabannya. Makanya kekuatan kebajikan itulah yang diharapkan, tapi bukan diharapkan sih, kita usahakan untuk bisa mematangkan kebijaksanaan kita untuk apa? Memutus kemelekatan. Maka muatan kebajikan kita adalah untuk mengikis kekotoran batin minimal saat ini, ya. Sehingga kita bisa dengan kekuatannya terbiasa untuk tidak nambah kemelekatan. Kita udah kuat saat ini, kita hancurkan kemelekatan dari masa lampau dan kemelekatan di masa yang akan datang. Karena kita sudah buat potensinya loh. Di masa lalu udah berapa banyak kemelekatan yang kita buat, kita enggak tahu. Dan potensi kemelekatan itu akan menghasilkan kemelekatan di masa yang akan datang. Betul enggak? Kecenderungan kemelekatan kita sudah ada. Kalau sekarang kita nggak memulai, kita akan nambah beban kemelekatan itu, nambah potensi kemelekatan. Mengerikan kalau mau dilihat secara umum ya. Nah, tapi dengan kondisi ini ya kita harus termotivasi berbuat baik terus, tapi dengan cara yang sesuai dengan Dhamma. Kenapa? Karena hanya dengan Dhamma lah kita bisa keluar dari samsara. Capek sekali. Makanya Buddha merumuskan itu setelah Buddha melakukan pencerahan. Misalnya
mencapai pencerahan, Buddha merenungkan aneka jati samsara sandawisang anibisang gakarang gawisanto duka jati punau. Setelah melalui banyak kali kelahiran di samsara ini, yang nggak tahu kemana saya mengembara tanpa menemukan siapa si pembuat rumah, ngeri sekali. Pada akhirnya Buddha berhasil meruntuhkan bangunannya dan tidak menambah kemelekatan baru. Ya, kayak gitu. Makanya jelas sekali kalau kita memang betul memahami Dhamma, berbuat baik untuk mengikis kekotoran batin. Itu tujuan utama. Masalah nanti tercapai atau tidak, ya sudah. Ya, tapi perkuat niat itu, ya pasti Anda berbuat baik, pasti juga Anda jadi orang kaya juga, tenang saja. Ya, masalahnya kalau nggak ada niat untuk mengikis kekotoran batin atau mencapai nibbana, Anda akan jadi kaya, tapi Anda tidak mau praktek Dhamma. Itu jadi masalahnya. Banyak sekarang. Ya, saat ini mungkin juga di masa lalu juga ada, di masa yang akan datang juga ada. Orang yang punya kesempatan, orang yang kaya tapi nggak mau praktek Dhamma. Banyak. Gak cuma sekarang. Ada satu raja, contohnya sedikit lah. Dia kenal Buddha, dia dekat sama Buddha, dia senang diskusi sama Buddha. Cuma diskusi doang. Tapi dia akhirnya gak mencapai Sotapanna karena dia gak mau praktek Dhamma. Ketemu Buddha, pertanyaannya kritis, tapi dia gak bisa mencapai Dhamma. Gak pernah mencapai Sotapanna karena dia gak mau praktek Dhamma. Itu masalah. Karena apa kecenderungan yang kita buat sekali lagi. Kayaknya kita beruntung, kita masih bisa kenal Dhamma sehingga kita bisa mengarahkan ya pemikiran kita, tindakan kita, ucapan kita sesuai dengan Dhamma sehingga itu modal kita untuk terbebas dari samsara. Kalau kita memang mau terbebas dari samsara, sekali lagi, hanya dengan praktek Dhamma, hanya dengan mengubah kebiasaan di samsara dengan kebiasaan Dhamma. Itu cara kita terbebas dari samsara ya. Semoga kita semua bisa terbebas dari samsara dengan mengubah persepsi sesuai dengan Dhamma ya. Sadu, sadu, sadu.